Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya yang di belakang. Ini alamat ngantuk apa alamat lapar? Dua-duanya. Saya ulangi sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam saya malam ini bisa bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diijabah segala hajat-hajat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dhallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Yang kita hormati dan yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Habib Ismail bin Ja'far Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, serta akhina fillah Al-Ustadz Ismail, beserta para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat afiat, dimurahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang maulid Nabi, perlu kita lebih jauh mengenal baginda Rasul. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, ya. Maka bagaimana kita ingin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus terlebih dahulu mengenal beliau. Siapa Nabi Muhammad? Apa peran beliau tatkala beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Lihat, Nabi Muhammad ini adalah sosok ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna, sehingga Sayyidina Hasan bin Sabit beliau katakan, wa ajmalu min kalam tarakatu ain wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi Muhammad, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau sahabat Nabi, dekat dengan Rasulullah. Tatkala memandang wajah Rasulullah, beliau katakan di dalam syairnya, ya Rasulullah, wa ajmalu min kalam tarakatu ain. Orang yang paling indah melebihi engkau ya Rasulullah gak pernah saya jumpai. Wanita manapun di bumi ini tidak melahirkan seorang anak yang sebagus engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah tercipta terbebas dari segala aib, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau tercipta sesuai keinginanmu sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Nih saya mau nanya nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau dikasih pilihan, ya, kita nih diciptakan sesuai keinginan kita sendiri, kira-kira ada aibnya apa kagak? Nggak bakal ada aibnya. Orang pengennya kita sendiri,
Saya pengen ya Allah yang hidungnya mancung, yang modelnya begini, alisnya agak panjangan dikit, matanya agak beloan dikit, ya, yang bulu matanya lentik, nggak usah pakai bulu mata anti badai, ya, udah murni dari sananya, ya Allah. Ini kita kalau disuruh dipilih sebelum lahir ke dunia ditawarin dulu, nih, ente pengen diciptain model gimana? Waduh, pokoknya pengen yang 100% sempurna. Sayangnya kita nggak begitu. Cuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana keindahan Rasulullah. Nabi Muhammad itu wajahnya terang benderang, sehingga tatkala ada sahabat pada saat malam bulan purnama, di bawahnya di hadapan beliau baginda Rasul disamakan antara wajahnya Nabi Muhammad dengan bulan purnama. Sesekali ngelihat bulan purnama, sekali ngelihat Rasulullah. Ya, dibanding-bandingkan, ngelihat bulan, ngelihat Rasul, ngelihat bulan, ngelihat Rasul. Apa kata sahabat ini? Tatkala saya membandingkan wajah baginda Nabi Muhammad dengan rembulan yang indah, sungguh wajahnya Nabi Muhammad lebih terang daripada rembulan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kita harus cinta, kita harus kenal Nabi Muhammad. Maka dari itu, ya, tatkala kita cinta sama Nabi Muhammad, nih kita datang di sini nih, yang kita lantunkan puji-pujian untuk Rasulullah. Ya, yang kita lantunkan adalah syair-syair memuji baginda Nabi Muhammad. Dan asal kita tahu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tatkala kita muji baginda Nabi, ya, apapun pujian yang kita pujikan kepada Nabi Muhammad tidak sebanding atas kenyataan yang ada. Kenyataan Nabi Muhammad itu seberapapun orang memuji sedunia ini gak akan mampu untuk menyifati dan memuji secara totalitas kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya, bagaimana tidak? Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan. Tatkala Nabi Muhammad disuruh ditanya oleh sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad baru akhlaknya doang, baru akhlaknya, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kita bingung, nih, akhlaknya Quran. Quran ini seberapapun ulama menafsirkan Quran, ada Quran tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Baghawi, ada tafsir berapa banyak tafsir yang dikarang oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengarang menafsirkan Al-Quran yang sempurna, nggak ada. Ya, itu para ulama yang menafsirkan Al-Quran nggak ada yang sempurna. Bagaimana kita akan menyifati, menafsirkan daripada sifatnya Nabi Muhammad, sedangkan akhlak dan sifatnya Rasulullah adalah Al-Quran? Waduh, susah. Susah. Ya, kalaulah lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, semuanya untuk menulis sifatnya Nabi Muhammad dari awal hingga akhir, maka enggak bakal mampu untuk sempurna menyifati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, cinta, orang kalau udah cinta, Pak, Bu yang dimuliakan Allah, orang kalau udah cinta enggak memandang jarak, enggak memandang waktu, tidak memandang zaman. Orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, udah nggak ada yang namanya Nabi Muhammad mah dulu, sekarang udah nggak ada ceritanya begitu. Ya, pecinta sejati, nih dengerin nih, para pujangga, pecinta sejati adalah seseorang yang menganggap kekasihnya selalu ada di hadapannya. Pecinta sejati adalah seseorang
yang selalu menganggap kekasihnya ada di hadapan dia. Makanya kan kita tatkala maulid ada mahalul qiyam, ya, ada mahalul qiyam, berdiri untuk apa? Oh, Nabi Muhammad hadir, kata siapa? Nabi Muhammad hadir, kata siapa? Ya, emang ada yang pernah ngelihat Rasulullah? Gak ada. Tapi secara batin kita, secara hati dan cinta kita, kita bayangkan tatkala mahalul qiyam Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Dan memang begini seharusnya pecinta, selalu menjadikan orang yang dicintai ada di hadapannya. Inilah keadaan para pecinta. Makanya lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, tatkala beliau ditinggal oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal tatkala ditinggal oleh Rasulullah, Nabi Muhammad wafat meninggal dunia. Sayyidina Bilal tatkala datang melihat jalan sudut di kota Madinah, selalu melihat dan merasakan, mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat jalan sini ingat Nabi Muhammad, ngelihat rumah ini ingat Nabi Muhammad, ngelihat ya masjid ingat Nabi Muhammad. Begini keadaan para pecinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau tatkala ditinggal Nabi Muhammad, bagaimana keadaannya? Beliau selalu menangis, mojok, ya, istrinya tidur malam-malam sendirian, ngelihat mana suaminya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kagak ada, nggak taunya lagi mojok, lagi nangis, lagi mojok. Ditanya, wahai Abu Bakar, wahai suamiku, kenapa engkau nangis mojok? Kata Sayyidina Abu Bakar bilang, ya, saya rindu kepada baginda Nabi Muhammad, rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya keledai, Nabi Muhammad punya hewan peliharaan. Nabi Muhammad wafat, itu hewan peliharaan Nabi Muhammad langsung nyebur ke sumur. Ya, udah nggak kuat hidup tanpa Nabi Muhammad. Karena begini keadaan sang pencinta sejati. Sang pencinta sejati seperti ini. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita ngaku cinta sama Rasulullah, kita buktikan. Seakan-akan segala aktivitas kita Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Tatkala kita berbuat suatu kejelekan, bayangkan kita mengerjakan suatu kejelekan, Nabi Muhammad ada di depan kita. Kira-kira Nabi Muhammad bakal ngomong apa sama kita? Tatkala kita maksiat kepada Allah, bayangkan kita maksiat, depan kita Nabi Muhammad. Tatkala kita berbuat kebaikan pun sama. Tatkala kita mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad, ya, kita pakai wewangian, ya, kita pakai siwak, kita memakai sunnahnya Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad berada di hadapan kita. Ya Rasulullah, ini ana pakai sunnahnya engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya makan pakai tangan kanan, ini sunnahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya senyum dengan setiap muslimin, ini adalah ajaranmu ya Rasulullah. Beginilah keadaan sang pencinta. Maka dari itu, ayo bangkitnya kita dari tempat ini, kita tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bulan Maulid udah habis tapi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Ya, usahakan tambah terus, bertambah terus hingga kelak kita meninggal dunia dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mustama'ana ghayatu husnul khitami wa atina magad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwah minna biliga khairil anami wa blighil mukhtaru anna min salatin wa salami sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kultum dari Kiai Haji Ahmad Mubarak. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli alaihi. Untuk acara selanjutnya, acara Mau'idah Hasanah bersama Al-Habib Ismail bin Ja'far Al-Haddad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail fi kitabihil azimi biqaulihi qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala Allah ta'ala fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai, para habaib, para alimul ulama, para asatid, tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga kepada Al-Ustadz Ahmad Mubarak yang barusan menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada guru kita Raisuna Al-Ustadz Ismail, dan kepada ustadz-ustadz yang lainnya, para tuan guru yang lainnya, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam segala macam urusannya. Wabil khusus di dalam urusan agama, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, timbul di hati kita semuanya yang hadir kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam hari ini, esok hari, mungkin setiap malam, setiap hari, ada yang pagi, ada yang malam, ada yang siang, ada yang sore, umat Nabi Muhammad SAW mereka bergemuruh seperti malaikat. Wa tajjatul malaikatu, malaikat bergemuruh. Mereka bergemuruh, ada yang beristighfar, bertasbih, menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW bergemuruh, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membacakan qasidah-qasidah untuk memuji Nabi Muhammad SAW, membacakan ayat suci Al-Quran, membacakan sirah-sirah, sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak sekali daripada umat Nabi Muhammad SAW
yang dulunya nggak kenal dengan Nabi Muhammad, yang dulunya nggak tahu siapa Nabi Muhammad, yang dulunya cuma tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, nggak tahu kayak gimana Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad seperti apa. Dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang-orang yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Bahkan anak-anak nih anak-anak kita nih, anak-anak kecil, mereka dari kecil mengenal Nabi Muhammad SAW lewat Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini banyak di kampung-kampung dulu waktu anak masih kecil itu. Waktu anak masih kecil itu, kalau sudah datang Maulid Nabi Muhammad SAW itu hampir tiap hari di mana-mana tempat ya. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di majelis taklim, ada yang di gang kayak gini nih, ada yang di lapangan ya. Pada bikin Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu sampai anak-anak kecil girang, senang ya. Sampai anak-anak kecil ini membicarakan yang biasanya ngomongin kelereng ya, ngomongin tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai dia nanya sama ibunya, "Bu, Nabi Muhammad itu gimana sih?" Jadi penasaran. Ibunya hadir Maulid Nabi Muhammad SAW, ngedengerin, nyimak apa yang dijelaskan oleh mubaligh, dai, ustadz, sehingga ibunya bisa menjelaskan. Coba kalau seandainya ibunya nggak suka Maulid, nggak tahu, nggak mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak mempelajari sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, ketika anaknya nanya, "Bu, Nabi Muhammad itu siapa sih? Gimana sih Nabi Muhammad itu?" Ibunya nggak bisa jawab. Dan alhamdulillah, berkat perkumpulan maulid-maulid di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim, di lapangan, di gang, di kantor, bahkan di di toko-toko, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah, Maulid Nabi SAW adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana mereka, para malaikat, menyambut Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu sosok agung kelahiran Nabi Muhammad SAW dulu. Bahkan dari sebelum Nabi Adam diciptakan, mereka para malaikat itu menunggu. Cahaya itu Allah ciptakan menjadi manusia. Cahaya itu turun menurun dari Nabi Adam ke nabi-nabi setelahnya. Makanya para nabi-nabi yang di situ, yang di dalam dirinya terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW, malaikat menyangka itu adalah sosok yang mulia, nur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, kemudian turun kepada Nabi Syis, kemudian cahaya itu turun kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian turun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian cahaya itu turun kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail dan Nabi Allah Ishak. Dari Nabi Allah Ismail ini lahirlah turun temurun, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cahaya itu terus turun temurun sampai kepada Abdullah, kemudian kepada Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan di dalam kitab Ad-Dibai tadi, ketika benih Rasulullah SAW pindah ke Aminah, maka cahaya itu pindah kepada Sayyidah Aminah. Maka di situ para malaikat menyambut, karena sebentar lagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan. Maka ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, semuanya bergembira. Bahkan orang kafir
orang kafir, yaitu Abu Lahab, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apakah orang kafir kayak Abu Lahab nih, kafir, musyrik, apakah ada manfaatnya dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ada. Apa manfaatnya? Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad lahir, ini Abu Lahab ini saking senangnya ngedengar ponakannya lahir. Itu Abu Lahab punya budak perempuan namanya Suwaibah. Kata Abu Lahab, engkau saya merdekakan. Saking senangnya gitu, engkau Suwaibah saya merdekakan. Maka sebab dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia mati dalam keadaan kafir, maka diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab gembiranya dia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apakah salah ketika umat Nabi Muhammad di bulan Maulid ini bergembira dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah salah umat Nabi Muhammad SAW ini mengungkapkan rasa cintanya dengan bergemuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bergemuruh syair-syair dilantunkan, dan juga solawat-solawat, zikriyat, yaitu menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Apakah salah? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terpuji sesuai dengan namanya. Nabi Muhammad SAW di langit disebut dengan Ahmad, dan di bumi disebut dengan Muhammad. Ahmad adalah orang yang sering memuji, dan Nabi Muhammad SAW orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW dikenal di bumi sebagai Muhammad. Apa itu Muhammad? Itu orang yang senantiasa, orang yang selalu, yang sering dipuji. Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Para malaikat memuji Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita umat Nabi Muhammad SAW memuji daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan namanya Muhammad, orang yang banyak dipuji. Allah, malaikat, umat Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan di dalam sejarah, Abdul Muttalib menamakan Muhammad, menamakan Nabi kita Rasulullah dengan Muhammad. Kemudian ada orang nanya, ya Abdul Muttalib, limadza sammaita Muhammadan? Kenapa engkau namakan Muhammad cucumu ini? Sedangkan di leluhurmu gak ada tuh yang namanya Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai atas gak ada yang namanya Muhammad. Kenapa engkau namakan Muhammad? Apa jawab Abdul Muttalib? Arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku mengharap dengan nama Muhammad dia dipuji fil ardi, di bumi, wa fis sama, dan di langit. Ternyata terbukti Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang terpuji. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad udah banyak mendapatkan pujian daripada orang-orang Quraisy dengan Al-Amin, dengan sebutan Al-Amin. Itu orang yang tidak pernah bohong, orang yang terpercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan sosok Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy. Sebelum diajarkan sholat, sebelum diajarkan puasa, sebelum diajarkan zakat dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu memperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW di hadapan orang-orang Quraisy. Di antaranya Nabi Muhammad nggak pernah bohong, Nabi Muhammad amanah.
Nabi Muhammad SAW terpercaya sampai-sampai ketika orang-orang itu ribut masalah apa? Masalah ketika Ka'bah itu hancur karena ada badai besar, ada banjir besar. Ketika itu Nabi Muhammad usianya 35 tahun, belum diutus menjadi rasul, belum. Mereka orang-orang Quraisy sudah mengenal Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Maka mereka rela ketika mereka itu masing-masing pemimpin kabilah rebutan ingin menaruh setelah pembangunan Ka'bah selesai, renovasi Ka'bah selesai, mereka rebutan ingin menaruh Hajar Aswad di tempatnya, sampai disebutkan di dalam sejarah mereka ini ingin saling membunuh, udah mengeluarkan pedangnya masing-masing. Saya yang berhak, saya yang berhak, saya yang berhak, semuanya merasa paling berhak. Kemudian singkat cerita ada yang mengadili. Yang berhak adalah lihat besok siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ternyata keesokan harinya yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad. Allah tampakkan kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap qabilah, jadi membentangkan rida atau selendang gitu, terus ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Nabi memerintahkan kepada setiap qabilah untuk memegang ujungnya dan mengangkat bareng-bareng. Jadi semuanya kebagian mengangkat Hajar Aswad. Maka semuanya pada bergembira atas kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menaruh di tempatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bukan hanya di dunia. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah juga di akhirat kelak. Semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia nanti di padang mahsyar yang memimpin, yang menjadi pemimpin adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul itu dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril sebelum Nabi Muhammad wafat, apa katanya? Basyir Habibi Muhammadan bi annahu awalun nasi khurujan minal ardi idza bu'itsu wa sayyiduhum idza jumi'u. Kata Allah, aku jadikan Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin para manusia ketika aku kumpulkan di padang mahsyar. Dan Nabi SAW di padang mahsyar, Nabi SAW di hari kiamat diberikan liwa'ul hamd. Apa itu liwa'ul hamd? Itu bendera pujian. Ini adalah liwa'ul khas, itu bendera khusus buat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi SAW, Adamu wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya dan orang-orang setelahnya yang di bawahnya itu semuanya di bawah benderaku nanti hari kiamat, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW diberikan di hari kiamat maqaman mahmuda. Kita setiap setiap habis azan deh kita doa. Wab'atsul maqamal mahmud alladzi wa'attah, yang engkau janjikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan nanti di hari kiamat akan diberikan maqaman mahmuda, di mana semuanya orang-orang semuanya mengharap syafaatul uzma kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ketika itu semuanya, hatta para nabi semuanya merasa bersalah. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bersalah. Semua para nabi merasa bersalah. Mereka mengatakan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang marah yang luar biasa. Datang manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam.
Nabi Adam menyebutkan dulu ketika di bumi, ketika di dunia pernah melakukan kesalahan, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, terus nabi-nabi yang lain semuanya mengakui kesalahannya. Kemudian sampai akhirnya mereka berbondong-bondong menemui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Semua orang diharamkan untuk masuk surga kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril sebelum Nabi Muhammad wafat, wa basyir habibi Muhammadan bi anna jannata muharramatun ala sairil umam qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Beri kabar gembira wahai Jibril kepada Muhammad, sesungguhnya surga aku haramkan sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian Nabi juga pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, itu nanti aku mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga surga itu bertanya, siapa? Aku menjawab, Muhammad. Maka penjaga surga itu mengatakan, ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga, membuka pintu surga kecuali engkau duluan, engkau lebih dahulu. Hadirin yang wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah sama-sama kita dengarkan daripada Ustadz Ismail dan juga Ustadz Ahmad Mubarak, itu tentang cinta. Jadi yang tadi saya sebutkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW tiada lain untuk menambahkan rasa cinta kepada kita semuanya yang hadir khususnya. Dan juga tadi disebutkan oleh Ustadz Ismail bahwasanya tidaklah kita ini berkumpul kecuali ada rasa cinta. Nah, berbicara tentang cinta, sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad SAW itu ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, yang pertama adalah ta'alluq, yang kedua adalah tasyawuq, yang ketiga adalah tadzawuq. Yang pertama adalah ta'alluq, yaitu dalam mencintai Nabi Muhammad SAW kita harus ada ta'alluq, yaitu ikatan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa ikatan kuat itu? Dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku larang maka tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang maka tinggalkan, apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampunya. Nah, kita dalam ta'alluq ini berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita menjalankan kewajiban, meninggalkan muharramat, kemudian kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah-rumah kita. Bagaimana kita hidupkan Nabi Muhammad SAW di rumah-rumah kita? Yaitu ketika kita mau masuk rumah, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Assalamualaikum, ingat ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan masuk rumah baca salam, masuk rumah mendahulukan kaki kanan, masuk WC mendahulukan kaki kiri, makan pakai
Makan menggunakan tangan kanan, minum semuanya, semua yang kita lakukan di rumah kita hadirkan Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dengan ta'alluq. Sehingga mereka orang-orang yang berta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan tahapan yang kedua. Apa itu tasyawuq? Apa itu tasyawuq? Rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau seandainya udah rajin dia ini, ingat dengan Nabi Muhammad, semuanya Nabi Muhammad. Minum ingat Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana Nabi Muhammad minum, bagaimana Nabi Muhammad sabarnya dan yang lainnya. Maka akan timbul tasyawuq, yaitu rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau sudah ada tasyawuq, nanti akan timbul lagi yang ketiga. Apa itu? Tadzawuq, yaitu merasakan lezat dengan itu semuanya. Semuanya merasakan lezat, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Itulah. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu ada di hati. Ketika hati itu senang, ya Allah ingat Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad SAW, itu yang dirasakan oleh orang-orang soleh. Sampai ada disebutkan salah satu wali min auliyaillah menyebutkan, lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata aini ma'adattu minal muslimin atau kama qala. Seandainya hilang di mataku, hilang di pikiranku, di hatiku Rasulullah SAW sekejap mata, sebentar doang, maka aku tidak menganggap aku ini termasuk orang Islam yang sejati. Saking hebatnya dia hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai setiap hari, setiap detik yang dipikirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW beliau kerjakan. Bahkan sebelum wafatnya ada satu sunnah Nabi yang beliau belum kerjakan. Apa itu? Yaitu memanjangkan rambut. Rasulullah rambutnya panjang sampai sebahu ya. Maka setelah dibuka imamahnya, ketika Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dibuka, ternyata beliau ini menjalankan semuanya. Sampai memanjangkan rambut beliau kerjakan. Makanya kata para ulama setelahnya, tidaklah satu sunnah pun kecuali Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau dapat pujian yang agung daripada seorang kutub, wali kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan memuji Nabi Muhammad SAW, qarrat bihi ainun nabi wa huwa lahu min ahsanil auladi. Yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang menjadi pencinta, menjadi kecintaan Nabi Muhammad SAW. Dan juga dia adalah sebaik-baik keturunan Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah ditanya, ya Habib, ini habaib ini kan banyak. Habaib ini banyak. Waktu itu ditaring, itu habaib-habib ini saking luar biasanya mereka sebagai cucunya Rasulullah SAW, bagaimana mengenal Rasulullah, mengikuti Rasulullah, sampai-sampai tidaklah tumbuh, sebelum mereka tumbuh jenggot, tumbuh kumis, ya umuran berapa? 14 ya. Sebelum tumbuh kumis, kecuali mereka itu sudah merasakan mukasyafah. Itu kasyaf itu wali. Sudah diangkat oleh Allah menjadi wali. Kenapa? Karena dari kecil itu yang ditanamkan apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali daripada habaib yang luar biasa amalnya, yang mereka ini mengikuti datuknya Rasulullah SAW. Itu ketika itu di Hadramut seperti itu. Sampai beliau Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, ya Habib, ini di antara habib ini banyak banget ya. Ini banyak yang dekat dengan Rasulullah, banyak yang cinta kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sunnah-sunnahnya. Di antara mereka,
kira-kira yang paling afdol keturunan Nabi, habaib yang paling afdol yang dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjawab, afdaluhum akmaluhum ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal dari mereka, yang paling utama, yang paling baik dari mereka adalah yang paling sempurna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu dari zaman dulu di Tarim itu, khususnya Hadramut, dari kecil itu, dan mungkin sampai sekarang ya, dari kecil itu mereka ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Cinta dulu. Karena dengan cinta itu semuanya mudah untuk mengikuti. Cinta yang hakiki, orang kalau benar-benar cinta, senang ya, maka dalam melaksanakan ketaatan, perintah-perintahnya, menjauhi larangannya itu mudah. Sebagaimana yang dikatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba, sesungguhnya orang kalau udah cinta, cinta yang benar-benar cinta, cinta hakiki, liman yuhibbu muti'u, kepada orang yang dicintainya dia akan mudah taat. Orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan mudah, maka dia akan merasakan tadi tadzawuq, merasakan nikmat, lezat dalam mentaati perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di dalam majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 tadi. Ta'alluq, yaitu hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tasyawuk, yaitu kita diberikan kerinduan, diberikan kerinduan sehingga kita ini gampang untuk bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tadzawuq, yaitu kita merasakan lezat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya akhiri, saya akan sebagaimana permintaan Ustadzuna, yaitu saya akan menijazahkan sebagaimana yaitu menijazahkan Ratib Al-Haddad, itu Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang tadi sudah disebutkan bagaimana beliau ini kuatnya cintanya kepada Nabi Muhammad sampai semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad beliau jalankan. Saya ijazahkan kepada antum semuanya pembacaan Ratib Al-Haddad Ajaztukum. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan Ratib Al-Haddad yang barusan saya ijazahkan, dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala hapus dosa-dosa kita dan Allah ganti dosa-dosa kita dengan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ilas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sebelum Tarana baca ya Rabbana Tarafna, kita baca sholawat biar berkah ya. Tutup dengan sholawat dan ya Rabbana.
tarafna. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب عسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد طمس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي قبول. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Al-Habib Ismail. Semoga kita selalu menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah dan kita selalu hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Terima kasih juga untuk donatur yang telah menyisikan rezekinya untuk kita semua. Semoga acaranya akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, serangkaian acara telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat anak soleh itu tepat bandane mukmin mengikuti syariat kadir lisane harus nandikane tapi tak mulia inom tuane. Kapito mul
Romo menyang Solo le oleh payung buto Subus luku batok batok illa si Romo menyang Solo le oleh payung buto Muhammad.